Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam Bunda Budi Lestari. Ya, malam. Alhamdulillah kabar baik sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Selalu Alhamdulillah menjaga kesehatan. sehat lahir batin jiwa dan raga. Allah. Fisiknya dan semuanya insya Allah amin Allahumma amin. Baik pemirsa YouTube channel Edukasi Inspirasi, Alhamdulillah jumpa lagi malam hari ini kita pada sesi bincang psikologi, belajar dan terus belajar, terutama kita sebagai orang tua dan mungkin juga ada pemirsa yang calon-calon orang tua, calon bunda ataupun calon ayah, maka saat yang tepat bagi kita untuk terus membekali diri kita karena menjadi orang tua itu kayaknya sebuah keniscayaan ya insya Allah. Tetapi belajar untuk menjadi orang tua, membekali diri dengan ilmu-ilmu yang nanti mengarahkan kita untuk menjadi orang tua yang baik dalam menjalankan amanah kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu kayaknya nggak ada sekolah formalnya ya Bunda ya. Ya, Nggak ada sekolah formalnya seperti kita mau jadi guru ada sekolah formalnya, mau jadi psikolog ada sekolah formalnya, mau jadi dokter ada sekolah formalnya. Tapi mau jadi orang tua yang betul-betul memenuhi hak-hak anaknya, melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah itu nggak ada sekolah formalnya. Maka insya Allah kita akan terus belajar dan belajar bersama meningkatkan kompetensi kita, termasuk ini untuk diri saya pribadi Bunda. Karena masih sangat sedikit, masih sangat sempit sekali ilmu yang ada, apalagi terkait dengan wawasan-wawasan yang terkait dengan psikologi ini, ingin terus dan terus belajar, meningkatkan ke ya. kapasitas dan kompetensi diri. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, malam hari ini, yang ini pertemuan pertama ya Bunda ya, untuk kita bincang tentang kesulitan Iya. belajar anak gitu ya. Baik, mudah-mudahan pertemuan pertama ini tidak mengecewakan, memberikan manfaat dan barokah untuk semuanya. Saya perkenalkan sekali lagi kita bernama bersama dengan Bunda Budi Lestari, psikolog. Beliau adalah owner Biro Psikologi Obsesi dan juga kelompok bermain pelangi yang ada di Gunilan Kartosuro, Sukoharjo. Dan Masya Allah sudah tidak sedikit saya rasa yang mendapatkan manfaat dari peran beliau ini baik di lembaga formal maupun informal, secara informal konsultasi kepada beliau, juga melalui Biro Psikologi di Biro Obsesi ini juga banyak sekali yang merasa mendapatkan bantuan pencerahan gitu ya dari permasalahan-permasalahan terutama terkait dengan pendidikan anak, dan barangkali juga kayaknya ada yang permasalahan kerumah tanggaan mungkin ya. Jadi ada banyak pengalaman yang didapatkan oleh Bunda Budi Lestari ini dalam membantu apa namanya ya? Kalau dokter kan pasien, kalau psikolog apa Bunda? Klien, Klien klien. ya. Iya. Ya benar, dalam membantu klien-kliennya untuk eh, keluar dari kebuntuan atau keluar dari permasalahan. Malam hari ini pemirsa kita akan bincang-bincang, kita akan belajar menimba ilmu yang banyak dari beliau Bunda Budi Lestari, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui kesulitan belajar anak. Nah, ini mungkin nanti Bunda Budi Lestari akan memberikan prolognya, memberikan uraiannya, agar kita ini tidak salah dalam mensikapi, karena kalau kita merasa anak kita baik-baik saja tapi ternyata ada pada sebuah kondisi yang dia itu mengalami kesulitan belajar yang harus dibantu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang cepat mengenalinya dan bisa membantunya. Baik, Bunda Budi Lestari, saya persilahkan Bunda Budi Lestari untuk menyampaikan uraiannya, memberikan
banyak ilmu dan wawasan kepada kita semuanya pada malam hari ini mengenai kesulitan belajar anak. Monggo Bunda Budi Lestari, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja ini ya, untuk orang tua semua ataupun calon orang tua, kalau membahas materi tentang kesulitan belajar itu rasanya apa ya, nggak cukup sekali dua kali, bahkan sampai beribu-ribu kali itu ya selalu akan ada gitu ya. Maksudnya akan ada topik untuk bahas ini karena emang menarik. Jujur saya dari sekian apa ya istilahnya tema gitu ya, saya sangat tertarik untuk materi ini karena memang ini ya ada pada anak-anak kita, apalagi mungkin Bunda Muslikah ya di Iya, betul. sekolah menemui sekian banyak gitu ya anak-anak yang bisa jadi mengalami ini gitu ya, seperti itu. Nah, baik, sebagai awalan saya akan sampaikan ya terkait dengan apa sih itu belajar itu. Belajar itu merupakan suatu proses begitu ya, proses untuk memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman yang mana itu bentuknya gitu ya. Bentuknya itu ada wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan dalam dia itu berinteraksi. Maksudnya ada wujud yang nyata gitu. Kalau misalnya Ustadz atau Ustadzah atau Bunda guru di sekolah gitu ya, menyampaikan materi, menyampaikan penjelasan. Kalau hanya sebatas tujuannya anak itu jadi tahu, bisa ngerti, bahkan mungkin orang tua yang ada nganggap sudah hafal kok materi pelajarannya. Nah, itu berarti bukan mana belajar. Di sini lebih lengkap gitu ya. Istilahnya ya sampai ada perubahan pola tingkah laku dan juga dalam dia berinteraksi yang nyata. Nah, itu yang luar biasa ya peran dari sekolah, apalagi kondisi saat ini mungkin ya kondisi yang tatap muka itu kesulitan begitu, ataupun juga saat kondisi pas sudah mulai tatap muka itu di sini penting gitu ya, penting semua kita gitu ya, orang tua ataupun juga terutama guru memahami makna dari belajar ini. Jadi itu ya, nah harapannya perubahan itu jadi menetap dalam diri anak. Maksudnya perubahan pola tingkah laku ataupun perubahan wujud dari proses belajar itu gitu ya. Itu sifatnya menetap. Jadi kayak sudah kalau kita sebagai seorang muslim tuh jadi kayak akhlak gitu ya. Akhlaknya sudah senang belajar, tahu sesuatu hal, diberi pemahaman tentang suatu hal akhirnya dia lakukan dalam sehari dan itu sudah sifatnya spontan. Begitu Bunda misalnya. Ya, Masya Allah. Jadi memang dari awal kita harus meluruskan atau menyamakan persepsi kita tentang belajar itu Betul. ya Bunda ya. Kalau Iya. sekedar kalau sekedar hanya biar tahu saja sekarang apalagi masa PJJ. Masa PJJ seperti ini udah berteman dengan Mbah Google aja udah lengkap semuanya. Nyatanya kadang-kadang kan sama gurunya di sekolah ya. Oh, betul. Saya ingat pas saat ini ya, Iya. saat kemarin itu ngantar anak imunisasi, ya sudah Iya. agak lama, bulan apa itu sebelum November atau apa ya. Nah itu ada beberapa yang bilang ini kok dengerin ya pada mau datang semua yang biasanya tuh nggak mau datang gitu karena takut disuntik apa Iya. ternyata pada kangen sama aku pengen ketemu bunda ini kok, aku pengen ketemu ustazah ini kok, kangen Iya. kelasku, ya itulah. Iya. Iya, pas bulan apa itu juga Bunda. Jadi saya kan kalau guru kan memang ini ya memang masuk terus karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan di sekolah. Itu juga begitu. Tiba-tiba tuh ada orang tua yang namanya nungguin gitu ya, nungguin di depan sekolah. Ternyata itu nganter anandanya. Loh, saya tanya itu, loh sedang apa gitu? Ternyata nganter Mbak Nisa gitu, katanya kangen. Jadi kan kelasnya dia di lantai 3, dia keliling ke lantai 3 turun lagi. Ya itulah berarti Allah makna belajarnya itu sudah tepat gitu ya. Insya Allah ya. Nah, mengenai belajar ini karena begitu luasnya gitu ya makna belajar itu tentunya kan tidak sekedar kesulitan belajar itu anak yang belum bisa membaca saja, anak yang belum atau terlambat menulis saja, tapi mungkin ada sisi-sisi lain yang kita secara umum itu mungkin belum banyak yang tahu Bunda. Nah, mohon untuk dijelaskan Bunda. Ya baik, jadi ini ya saya mungkin sedikit jelaskan dulu terkait dengan kesulitan belajar ya. Jadi apa sih yang disebut dengan kesulitan belajar atau definisinya itu apa gitu. Jadi suatu gejala ya yang itu nampak pada peserta didik yang itu ditandai dengan prestasinya yang bisa dibilang rendah
prestasinya rendah atau di bawah, apa kalau sekolah itu KKM ya, di bawah Iya, rata-rata betul. kelas itu KKM, iya. Dan makna prestasi rendah di sini yang pertama gitu ya, secara umum dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, paling tidak seperti itu, patokan satu kelasnya tadi KKM itu tadi kan, Iya. perbandingannya kayak gitu. Jadi jangan langsung perbandingan ke semua level kelas dulu, jangan kalau kelasnya ada paralel gitu. Cukup satu kelas dulu aja. Kemudian pembandingannya itu dengan prestasi belajar yang pernah dia capai sebelumnya. Itu kan bisa jadi bahan evaluasi. Nah, Ya, betul. ketika misalkan gitu ya ada keduanya itu yang muncul atau nampak pada diri seorang anak dan itu semakin hari kok semakin jelas nyata. Nah, bisa jadi dia memang ada bisa dibilang apa ya, suspek mungkin ya kalau bahasa Betul betul. Kalau bahasa sekarang begitu ya. Iya, dan biasanya Bunda Muslikah ya, sering ditemuinya itu di usia kelas 3 atau 4 seringnya. Oh gitu Mungkin ya. bisa melihat dari Sudah mulai pengalaman. kelihatan ya. Iya, maksudnya semakin munculnya di kelas Semakin 1 2 sudah mulai ada. Tetapi semakin menguat dan biasanya saya sering temukan kasus gitu ya, klien-klien saya itu diagnosa termasuk anak saya itu ya. Diagnosanya itu di kelas 3 dan 4 kelas 3 mulai dan semakin 4. nampaknya. Iya. Secara umum tuh ya Bunda ya, usia-usia segitu ya Bunda. Iya, seringnya karena kan ya secara logika saja ya kelas 3 4 itu kan materi pembelajaran juga semakin banyak, termasuk juga pendampingan guru, bukan berarti nggak didampingi ya, tetapi kan sudah mulai diarahkan anak untuk lebih Mandiri. mandiri. Iya, Iya, beda kalau kelas 1 2 kan iya, iya, iya. ya istilahnya masih didampingi, ketika dia belum bisa dibacakan, yang belum nah itu kan. Iya, Itu. iya. Betul, betul Bunda. Ini juga saya beberapa kali sering dengan wali murid ya, sering dengan wali murid itu rata-rata itu kelas 3 4 memang yang Ya, gitu barangkali ya. kelas 1 2-nya itu ketemu dengan saya atau ketemu dengan guru-gurunya kelas 1 Iya. 2 itu seringnya begitu memang Bunda gimana ya kok beda dengan dulu ya, ini kelas 3 kok semakin begini 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 begitu. Nah, itu berarti apa memang sinkron ya dengan tadi itu temuan yang dari psikologi, sisi psikologi tadi. Iya, memang Saya ini biasanya itu pembahasan. saya biasanya itu menjelaskan ke wali murid karena saya nggak tahu dasarnya ya perkembangan psikologinya bagaimana. Saya biasanya cuma menjelaskannya itu begini Bunda. Iya Bunda, karena kan kalau kelas 3 itu beda dari orang tua barangkali juga beda pendampingannya dengan kelas 1 2 atau waktu TK. Kalau TK kelas 1 kelas 2 itu masih banyak gitu didampingi hampir 100% lah begitu. Tapi kalau kelas 3 4 itu mulai dilepas mungkin, apalagi kalau yang ada adiknya gitu. Dari gurunya juga sama. Dari gurunya perlakuan kelas 1 2 dan kelas 3 juga beda. Materinya padahal semakin banyak. Nah, ini memang ada anak yang kemudian langsung set-set gitu ya, bisa langsung menyesuaikan diri mandiri. Ada yang memang kemudian terlihat kesulitan-kesulitannya. Saya biasanya cuman itu menjelaskannya. Nah, mungkin ada faktor-faktor lain ini Bunda. Kalau Iya, baik. dari sudut pandang psikologi. Jadi secara umum gitu ya, yang kita bisa amati, kalau saya mengamati dari klien-klien gitu, termasuk juga dari anak saya yang kedua itu kan yang mengalami kesulitan belajar memang ya. Jadi rata-rata atau sebagian besarnya itu ya, memang anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu sebenarnya taraf inteligensinya tuh normal. Maksudnya kalau diukur kecerdasannya, nah ini saya seringnya memang untuk mengasesmen awal itu ketika dari sekolah ada informasi begitu ya, ini anak sepertinya kok kesulitan mengikuti pembelajaran, ada masalah, ada kendala dalam hal itu gitu ya. Yang saya lakukan pertama kali, asesmen yang saya lakukan itu adalah saya lihat dulu data-data dari sekolah, misalnya apa ya, rapot, perkembangan dia sejak misalnya dia kelas 3 ya dari kelas 1 seperti apa, bahkan kalau perlu dari TK-nya kayak apa gitu kan ya, kesulitannya seperti apa, dan penguatnya lagi tuh saya butuh tes psikologi untuk tahu IQ lengkapnya. Ya, nanti mungkin di lain waktu ya akan saya jelaskan secara lebih detailnya untuk mengasesmennya kurang lebihnya seperti apa, karena asesmen kan memang bidang garapnya untuk psikologi. Tetapi saya kira kita biar bisa tahu, terus langkah kita bagaimana biar bisa ibaratnya mendeteksi lebih dini di anak saya itu mengalami ini gitu kan ya. Nah, jadi itu gambaran awalnya. Sebentar Bunda. Rata-rata itu, iya bagaimana? Kalau kan tadi ini ya step by stepnya ada pada titik memerlukan apa hasil tes IQ ya.
Nah, itu Iya. kalau misalnya ditemui kesulitan belajarnya itu di usia kelas 3, Mm-mm. pada waktu TK atau kelas 1 awal itu dia punya hasil tes IQ itu masih bisa dipakai atau harus dites ulang, Bunda? Begitu ya. Ya baik. Saya biasanya memang tanyakan dulu. Dulu sudah pernah tes IQ belum? Beberapa ada yang Mm-mm. sudah, tetapi IQ-nya nggak lengkap. Nah, saya butuhnya yang lengkap. Gitu. Yang lengkap Ya, itu ya, ya. ada aspek kecerdasan verbal dan kecerdasan Ah, performance. oh Yang mana gitu. itu memang saya butuh keduanya. Ya nanti ya selanjutnya akan Ya, kita ya, bahas. Jadi ya, butuh ya. yang lengkap yang kalau nggak salah itu ada 8 sub aspeknya itu Oh, gitu ya. betul, Ya. betul, betul. Ya, ya. Nah, dari kalau dari Bunda yang sudah banyak ditangani atau mungkin dihadapi gitu ya dengan klien-kliennya, itu memang ditemukan rata-rata kesulitan belajar itu bukan masalah IQ yang rendah ya Bunda ya. Bahkan ada Iya. yang di atas, ada yang tinggi juga gitu ya. Tetapi karena memang mengalami kesulitan belajar, akhirnya kan terjadi mungkin secara prestasinya jadi rendah dan seterusnya begitu. Ya, betul. Iya ya. Ya. Mm-mm. Jadi ya itu tadi, IQ-nya tuh bagus ya ketika dicek gitu kan ya. Mm-mm. Tetapi ada kesulitan dia dalam beberapa hal yang terkait proses belajar. Dalam proses belajar itu kan dibutuhkan kemampuan dia mempersepsikan, ya. Betul, betul, betul. Persepsi itu daya persepsi, kemudian daya ingatan, Mm. short term memory ataupun daya ingatan jangka pendek ataupun panjang kan atau long term-nya gitu ya. Mm-mm. Kemudian juga atensi yang perhatian atau atensi atau bahkan mungkin fungsi motoriknya. Nah, ini yang saya butuh gali salah satunya lewat kecerdasan mengetahui level kecerdasannya. Karena Mm-mm. ada ya beberapa yang sudah saya temui gitu ya. Kayak contoh saja saya biar mudah ya. Anak saya Mm-mm. Afis itu ya, anak saya yang kedua itu dia kecerdasannya secara umum itu levelnya eh, di atas Di atas rata-rata. rata-rata ya. Ya, di atas rata-rata. Tapi kecerdasan verbal dia, ya kecerdasan verbal dia juga di atas rata-rata, tetapi performanya, nanti saya jelaskan ya verbal performance apa Ya. gitu. Nah, performanya itu ini rata-ratanya bawah. Jadi kan kalau dirunut idealnya kan ya kecerdasan secara umumnya aja tuh sudah di atas rata-rata kok Mm-mm. yang kecerdasan performanya itu di bawah rata-rata atau sekilas saya ceritakan dulu nih ya. Jadi Iya, iya, kecerdasan verbal iya. itu maknanya gini, Mm-mm. maknanya gitu ya. Eh, Suatu aktivitas yang itu terwujud dalam wujud lisan. Jadi contoh ya, misalnya ketika gampangnya beginilah, eh, nak gitu ya, 2 dikali 2 berapa? 4. Atau bagaimana siklus terjadinya hujan? Begini, begini, dan sampai begini dia tahu. Nah, itu dia Mm-mm. bisa menjelaskan. Nah, itu maknanya secara verbal ya. Bisa melontarkan. Mudahnya saya kasih logika yang seperti itu. Nah, sementara kalau kecerdasan performan itu yang terwujud dalam bentuk tulisan, dalam wujud karya. Nah, contoh dengan soal yang sama. 2 dikali 2 berapa? 4. Dia lisannya bisa, secara verbalnya bisa, tapi kurang mampu untuk menuliskannya karena nggak fokus, terganggu persepsi dia gitu ya, terganggu daya memori dia gitu kan ya. Sehingga akhirnya nggak tertuliskan lah itu wujud dalam bentuk kertas angka 4. Walaupun dia secara lisan bisa, akhirnya kan nggak akan bisa dinilai ya itu istilahnya ya. Nah itu gambarannya Bunda ya. Jadi biar Eh, mudah. Iya betul. Berarti ada satu kesimpulan yang saya susun mungkin bisa dikonfirmasi oleh Bunda Tari, Ya. persepsi saya ini benar atau salah. Yang pertama, berarti untuk mengetahui kesulitan belajar anak kita gitu ya, kita sebagai orang tua itu memang pertama dari pengamatan, kemudian karena kita itu tidak tahu ilmunya, berarti memang kita butuh bantuan dari psikolog dan hasil tes kecerdasan, tes IQ ya Bunda ya, tes IQ yang lengkap Dan itu ya ada juga tes untuk yang lain sebenarnya ya, untuk ya ada tes yang lain. Tapi awalnya itu dulu kalau saya. Iya. ya. Jadi intinya dari situ nanti menjadi pijakan mana yang harus diterapi begitu ya Bunda ya. Betul, mana yang Mm-mm. harus dibenahi gitu ya. Kan kita Betul. jadi tahu, oh ini sisi lemahnya di sini loh gitu ya. Oh iya iya iya. Nah, nanti biasanya sekian waktu kemudian akan ada evaluasi kembali minimal itu 6 bulan sampai 1 tahun intervensi gitu ya. Oh Maksudnya ada iya. perlakuan lagi. Setelah itu dicek, oh ternyata sudah mulai ada kemajuan dari hari ini seperti itu. Oh iya. Berarti memang kita butuh bantuan istilahnya ya kita butuh konsultasi karena eh,
dari misalnya pengamatan kemudian hasil tes awal tadi itu kalau misalnya memang ini istilahnya kalau wadah itu ya wadahnya kecil, Iya. kami sering mengibaratkannya seperti itu. Jadi IQ-nya yang memang mampunya segini, mungkin ada saran-saran atau rekomendasi begitu ya Bunda ya, yang lebih tepat untuk Ananda ini di mana. Kalau ternyata IQ tidak ada masalah ini kecerdasannya rata-rata atau bahkan di atas rata-rata, berarti kan bukan masalah wadahnya, tapi masalah Betul. mengoptimalkannya tadi ya Bunda. Nah, itu nanti butuh istilahnya arahan-arahan. Kalau nanti fokusnya di tadi misalnya verbalnya yang harus dilatih atau di maksimalkan, itu cara-caranya nanti ada langkah-langkahnya yang disarankan bagaimana dan seterusnya begitu ya Bunda ya. Iya. Ya, baik pemirsa YouTube channel Edukasi Inspirasi, apabila pemirsa ada yang nonton ya live ini, dipersilahkan barangkali ada pertanyaan terkait dengan mengenali kesulitan belajar anak ini, silahkan untuk bertanya di kolom komentar di live kita, di live YouTube kita. Baik Bunda, selanjutnya kalau tadi sudah Bunda sampaikan untuk mengenali kesulitan belajar, pertama dari makna belajar, kemudian kesulitan belajar itu apa. Mungkin bisa diberikan gambaran lebih lanjut Bunda. Biar orang tua itu punya gambaran, oh berarti kalau anakku begini itu normal ya, tidak mengalami kesulitan. Oh berarti ini ada yang saya temukan, ini ada indikatornya ini yang disampaikan. Nah mungkin itu perlu untuk diberikan wacana buat kami Bunda. Ya baik, berarti ini mungkin lebih mendetail lagi ke ciri-cirinya kali ya Bunda ya. Ya betul, Nji. Baik. Nah, ini ada beberapa secara umum ini ya, ciri-ciri Ya. anak dengan kesulitan belajar atau learning disorder gitu ya. Jadi yang pertama ya tadi secara mudahnya itu prestasi belajarnya itu rendah gitu ya. Maksudnya rendah itu bisa dibilang tadi di bawah rata-rata. Mungkin nih ya nggak cuma satu, bahkan mungkin lebih dari 2 atau 3. Nah, seperti itu. Kan masing-masing sekolah atau level kelas itu punya patokan tersendiri ya. Iya. Batasannya begitu. Nah, di sini kurang dari batasan. Itu yang pertama mudahnya. Kalau saya ingat itu ya, anak saya saat sebelum diintervensi, sebelum ada ibaratnya perlakuan untuk membenahi sisi kurangnya itu langganan gitu ya. Langganan itu yang belum tuntas itu minimal 2 atau 3 nggak salah. Ya itu. Tetapi alhamdulillah ya pelan-pelan itu sampai ending akhir itu alhamdulillah happy ending ya Bunda Musrika ya. Iya betul. Semua itu senang Masya gitu ya. Allah. Kita Jadi semua itu sudah prestasi, kalau mungkin yang lain udah wow biasa nggak semuanya. Iya, nah itu. Jadi seperti itu yang pertama cirinya ya. Kemudian yang kedua, usaha yang dilakukan dalam meng-up kegiatan belajar itu tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Nah, jadi istilahnya ada tekor gitu ya. Ya. Dia sudah berusaha, tenanan aku udah belajar, sudah, tapi kan Sudah atensi ditambah waktunya gitu ya. bahkan sudah di drill, sudah ada Sampai pusing. iya sampai ngeluh itu kan ya. Nah, tapi Lesnya kan tiap hari. nah iya. Seperti itu. Jadi tidak imbang antara apa yang diikhtiarkan dengan hasilnya. Walaupun sekali lagi hasil bukan hal yang utama, tetapi kan itu perlu diukur ya untuk mengetahui gitu, apakah sudah tepat atau belum yang kita lakukan gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang muncul secara sikap keseharian ya, cenderung acuh gitu ya, acuh tak acuh dalam kegiatan pembelajaran, dan Berarti sikap ya juga ada perlu sikap diamati ya Bunda ya. Iya, sikap yang tidak wajar seperti hanya anak-anak yang lain lah ya, kayak contoh saja nih ya. Bunda atau Ustazah aku izin keluar ya, izin ke toilet ya. Setiap kali diajak belajar ada aja alasannya gitu. Pelajaran tertentu bisa jadi mungkin ya, pas pelajaran dia emang nggak suka ya. Izin ke belakang ya ke toilet, ternyata itu nggak titik gitu, koma ke toilet, mampir ke kelas sebelah, lihat-lihat gurunya yang satunya, kemana lagi ke kantin, masuk-masuk sudah habis jam pelajaran. Ya itu. Berarti dia mencari strategi ya untuk menghindar itu ya. Guru mungkin perlu ngamati nih Bunda, kalau ada anak yang kayaknya tertentu ya, jam-jam tertentu dia izin gitu ya. Dan kok sering banget, terutama kalau jam
jam saya misalkan, jam guru saya pas ngajar misalkan. Nah itu perlu tanda tanya itu ya. Iya betul. Itu ya ciri yang ketiga, ada kecenderungan kayak gitu. Atau mungkin dia ya selengean lah, nggak keluar sih, tetapi di kelas itu dia sudah ya malah nggak kayak mengerjakan sesuatu, tapi kok lihat depan lagi begini lagi, ternyata apa, gambar gurunya, bisa jadi gitu. Pas dilihat, Masya Allah, saya digambar kok guru kok cantik banget gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Itu ya, jadi ada sikap-sikap yang beda dari anak-anak yang lain, itu perlu diamati, apalagi kalau itu sering. Termasuk ketika ini ya, dia mancing-mancing temannya biar temannya itu terganggu, biar nggak merhatikan itu ya Bunda ya? Iya, bisa jadi itu salah satunya juga ya, untuk mengamatinya. Misalnya dia karena mungkin boring, nggak nyaman, mau Iya. keluar dia malu gitu ya. Akhirnya ngajak temannya. Ini kan yang sering terjadi kan. Iya, betul. Gitu. Berarti ini penting sekali Bunda, apalagi di masa sekarang, di masa PJJ ini berarti untuk yang profesi guru nih, seperti kami ini kan sekarang ada pembelajaran daring sinkron ya atau virtual itu ya, melalui Zoom atau Jimit itu perlu bisa digunakan sebagai salah satu sarana untuk pengamatan juga ya Bunda ya. Sikapnya Iya, gimana, pengamatan. kok sering matiin videonya misalnya. Iya itu. Mungkin begitu. Iklannya kebanyakan itu ya. Izin minum, lama baliknya, izin ke belakang, lama baliknya gitu ya Bunda ya. Ya. Tapi saya kira kalau ini lebih ke kondisi ini kita amati di kondisi normal ya, maksudnya ya. Kondisi kalau pas berarti daring ini kalau, saya kira semua sih gitu ya mengalami. Iya. Kalau sekarang berarti kesempatan juga bagi ayah dan bunda di rumah ya Bunda untuk mengamati misalnya lagi ngerjain tugas itu ada yang anak yang langsung set bisa konsen 15 menit pertama. Ada yang 15 menit pertama itu nggak konsen karena baru pegang pensil. Bentar, aku ambil snack dulu. Ngomel. Selesai ngambil, bentar aku ambil pensil dulu. Mungkin ada yang seperti itu. Barangkali itu juga bisa menjadi salah satu indikator juga ya Bunda ya untuk kita waspada. Ya bisa, tetapi tadi Bunda Muslika kalau menurut saya ya dalam kondisi daring ini sih, kondisi PJJ ini ya terutama pandemi yang masih panjang, maksudnya sudah Kita agak belum lama dan tahu. kita nggak tahu gitu kapan selesainya gitu ya. Semoga nggak lama-lama lagi lah gitu ya. Nah ini Amin. kan ini kan saya kira nggak bisa jadi satu-satunya patokan, ini penguat saja gitu kan ya. Karena hampir semua sih ngalami saya kira ya. Iya. Betul sekali Bunda. Baik Bunda, ini saya mau minta ini Bunda, salah satu apa istilahnya? Kalau saya katakan sih kasus ya, tapi kalau nanti ada bahasa yang lebih tepat mungkin dari Bunda. Salah satu permasalahan atau kasus dari klien yang pernah Bunda ini ya bantu itu untuk diceritakan untuk closing pertemuan kita di awal ya pertama ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pekan depan begitu untuk lebih detailnya. Kalau kesulitan belajarnya ditemukan A ini maka step-stepnya begini, untuk perlakuannya begini. Kalau B kan tentunya nanti beda-beda ya Bunda ya setiap anak. Karena ini kayaknya memang apa namanya harus sesuai dengan kondisi anak gitu ya, nggak bisa disamaratakan penanganan misalnya nih ditemukan di anak A dengan anak B bisa jadi berbeda ya Bunda ya. Iya. Ya, nah mungkin bisa diberikan gambaran Bunda ya sekilas aja salah satu penanganan yang pernah ditangani oleh Bunda di Biro Psikologi Obsesi itu sehingga nanti bisa memberikan gambaran kepada pemirsa YouTube Edukasi Inspirasi ini atau ayah bunda di rumah, calon-calon orang tua juga nanti pekan depan itu kira-kira bisa menyiapkan pertanyaan kalau anak saya seperti ini tuh bagaimana? Mungkin Bunda bisa memberikan gambaran gini, salah satu aja. Baik. Ya. Jadi ada beberapa ya yang mengalami, klien saya yang mengalami kondisi kesulitan belajar. Kan kesulitan belajar itu ada dua ya, kesulitan belajar secara umum dan spesifik. Nah ini yang saya ceritakan yang secara spesifik aja gitu ya. Betul. Karena ini jauh lebih menarik dan lebih unik gitu ya pembahasannya. Ya salah satunya kan anak saya, tapi saya akan cerita yang lain saja gitu. Ada ya klien lain tuh yang alhamdulillah ini orang tuanya interest, maksudnya interest untuk
ibaratnya apa ya, bertanya, terus saya harus gimana? Itu saya senang kalau ada orang tua tanpa kita kondisikan, tanpa saya kondisikan gitu ya, untuk bisa memahami. Karena kan pemahaman, maksudnya begini, orang tua memahami kondisi anaknya itu sudah modal utama pembenahan. Oh iya, iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan gitu ya, kesulitan belajar itu yang harus berbenah pertama kali adalah orang tuanya. Masya Allah. Kenapa? Ya karena kalau orang tuanya itu cuek dan akhirnya, maaf ya, ada mungkin yang bilang, Bunda gitu ya, saya pasrah total wes, anakku Nah, dikapak itu ya. gitu. Dan itu nggak sedikit ya kayaknya Bunda ya. Ya, nah, itu saya apa bisa dibilang itu prognosanya jelek gitu, maksudnya kemungkinan Hmm. membaiknya tuh ya lama atau mungkin Oh ya itu iya, tadi. iya, iya, iya. Karena ya intinya tuh di orang tua gitu ya. Kalaupun bilang saya pokoknya berani bayar berapapun yang penting anakku Oh, terbenahi, oh, itu betul. ya itu bukan jaminan. Iya, iya, Itu iya, ya iya. budaya. Jadi gambarannya kayak gitu. Nah, yang klien yang saya tangani itu setelah kita assessment gitu, termasuk Mm-mm. kan juga salah satu assessment itu kita gali gitu ya, Mm-mm. apakah ada riwayat neurodevelopmental. Maksudnya riwayat neurodevelopmental itu riwayat sejak masa pertumbuh kembangnya adakah yang tidak terpenuhi. Misalnya contoh saya biasanya kan tanya gitu ya, dulu adakah kendala saat proses kehamilan gitu ya, baik-baik saja Mm. bunda, atau saya kena tokso misal gitu kan ya, oh Heeh. gitu. Terus saya juga itu ada isiannya yang lengkap gitu ya, terkait dengan proses tadi, apakah ada gangguan, maksudnya hambatan neuro atau tidak itu dari awal saya cek itu, termasuk juga dia sudah apa namanya bisa tubuh kembangnya ya, dari bicaranya usia berapa, babblingnya bilang mama papa itu juga usia berapa, sampai dia tengkurapnya sesuai usia atau sesuai tahapan usianya atau tidak, itu ada semua data itu kita butuhkan Oh gitu ya. gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen tahu apakah ada riwayat perkembangan dia yang tanda petik itu istilahnya mendukung dia untuk mengalami kesulitan belajar, itu Oh. pertama. Tapi juga ada yang istilahnya baik-baik saja gitu kan. Nah, Mm-mm. berikutnya itu tadi, setelah itu di assessment secara psikologi gitu ya, termasuk data-data dari sekolah gitu. Nah, ternyata itu ada klien saya itu dia kebalikannya anak saya. Maksudnya kecerdasan verbalnya itu kurang, tetapi Mm-mm. performanya baik. Dia bisa bikin Oh, karya, oh bisa ya. bikin yang berpikirnya tuh kayak out of the box gitu ya, out of the box gitu. Jadi beda dengan anak yang lain. Anak yang lain tuh dia kan kalau main Linear. ya standar. Dia itu Heeh. iya linear gitu. Dia bermainnya itu bisa kayak membuat apa ya, kayak semi-semi bom molotov gitu ya. Jadi bukan bom gitu. Tapi kayak bisa bunyi apa gitu, bagus ya. Iya, Jadi iya. orang tuanya mendengar ya ini. Maksudnya salut benar gitu ya. Orang tuanya bisa memfasilitasi dan betapa sabarnya kan mau nggak mendampingi gitu kan ya. Hmm. Karena dia berpikir ini aku lihat kok bisa bunyi gitu ya. Apain dia membuat ngotak-atik sendiri, pakai bahan apa dan difasilitasi sama orang, ternyata bisa. Ya kayak apa Mm-mm. ya kalau kita kecil itu ya, mainan yang kalau pas Ramadan itu loh Bunda. Iya. Iya gitu kan. Dor-dor. Kadang itu juga buat yang lain, membuat hal-hal yang lain gitu. Yang itu anak-anak lain tidak berpikir kayak gitu. Itu. Nah, jadi itu gambarannya. Dan kebetulan gitu ya, kedeteknya itu agak terlambat. Maksudnya agak terlambat itu di usia-usia menjelang SMP gitu kan ya. Oh gitu. Ya, 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 ya. jadi mau nggak mau kan memang harus meng-up-nya itu benar-benar itu didampingi oleh, selain psikolog juga didampingi oleh dokter tumbuh kembang ikut Oh pendampingi gitu. juga gitu ya. Jadi memang terapinya jadi terapi yang berkesinambungan. Oh Ya, begitu. ya ini memang masih berproses dan Mm-mm. alhamdulillah akhirnya memang dicari sekolah gitu ya. Memang kan idenya anak kayak gitu ya, dicarikan sekolah yang pas dengan kondisi dia. Ya, Mm-mm. ya semoga aja nanti ada banyak kemajuan ya. Intinya seperti itu Amin. Bunda. Ya. Jadi kuncinya tadi dari yang saya ceritakan bukan ke anaknya, tapi ke orang tuanya. Coba kalau orang tua yang lain, kamu Iya, ngapain sih kok buat-buat kayak gitu, merusak wae, buyar kan dia ya. Jadi maksudnya iya pikiran dia betul. kan jadi malah aku tuh pengen buat begini karena ini berkreasi kok malah di istilahnya di-cut Disalahin. gitu. Nah, itu seperti itu Bunda. Iya, Masya Allah. Terima kasih sekali Bunda Tari atas
ilmunya atas wawasannya yang luar biasa pada malam hari ini. Pemirsa YouTube channel Edukasi Inspirasi, apabila ada pertanyaan-pertanyaan kami persilakan untuk dituliskan di kolom komentar. Kalau tidak bisa langsung live dijawab pada kesempatan malam hari ini, insya Allah akan kami sajikan pertanyaan-pertanyaan itu kami sajikan jawabannya di pertemuan pekan depan, pertemuan yang akan datang, karena membahas tentang kesulitan belajar ini tidak hanya cukup 1 jam 2 jam ya Bunda Tari ya. Ya. Sehingga kalau hanya satu pertemuan ini saja apa ya ibaratnya cuma dapat sesendok air yang ada di laut. Barangkali seperti itu. Tetapi kesimpulan yang luar biasa malam hari ini adalah itu tadi ternyata memang untuk membantu ananda kita keluar dari kesulitan belajar itu kuncinya ada pada orang tua. Jadi mungkin kalau sikap dari orang tua yang pokoknya dipasrahkan ke psikolog atau dipasrahkan ke gurunya atau dipasrahkan ke siapa, itu mungkin malah kurang apa ya, kurang linier nanti hasilnya dengan apa yang diharapkan begitu ya Bunda. Jadi memang orang tua juga harus bersedia untuk membuka diri dan kemudian bersama-sama memperbaiki. Begitu ya Bunda Tari. Ya, kurang lebihnya seperti itu, nanti kita lengkapi selanjutnya ya. Insya Allah, Masya Allah, berarti tepat sekali malam hari ini kita bincang-bincang psikologi untuk ayah bunda semuanya dan tentunya untuk calon-calon ayah dan bunda, calon-calon orang tua. Mudah-mudahan semakin melengkapi ilmu kita untuk menjalankan amanah kita sebagai orang tua yang menunaikan semua hak-hak anak kita. Insya Allah. Terima kasih sekali jazakumullah khairan katsira Bunda Tari atas ilmunya, atas sharingnya dan wawasannya pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat dan mohon kesediaannya insya Allah nanti berlanjut untuk lebih detailnya tentang kesulitan belajar dan bagaimana untuk trik-triknya atau tips-tipsnya mengatasinya. Begitu ya Ya, Bunda? insya Allah. Ya Allah, terima kasih sekali waktunya pada malam hari ini, pemirsa YouTube channel Edukasi Inspirasi. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pekan depan, mungkin hari Rabu ya, pekan depan untuk melanjutkan bincang-bincang psikologi kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan materi atau pembahasan tentang kesulitan belajar anak ini. Baik, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.